wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada forum kali ini kita akan mendiskusikan tentang proses kreatif. Proses kreatif ini adalah merubah sesuatu menjadi yang lebih baik lagi. Kita bisa mencari ide-ide terbaru melalui kita bisa mencari di Google ataupun kita mensurvei ke tempat-tempat tertentu. Tentunya untuk memulai suatu proses kreatif kita harus menentukan langkah-langkah utama kita. Baiklah, untuk langkah-langkah utama disampaikan oleh boleh saudara sampaikan. Baiklah, langkah-langkah utama yang akan diambil supaya kreatif tersebut adalah yang pertama dengan menciptakan misi, pedoman, tujuan terhadap sesuatu. Yang kedua, menemukan ide-ide baru. Yang ketiga, merancang atau menerapkan pikiran terhadap ide tersebut. Yang keempat, dengan tidak terlalu memaksakan diri untuk pencapaian yang bagus. Yang kelima, nikmati ritual kreatif. Yang keenam, sisihkan waktu untuk refleksi dan introspeksi. Yang ketujuh, selalu bersyukur terhadap hal-hal yang telah dicapai. Yang kedelapan, abaikan suara-suara negatif. Baiklah, untuk langkah-langkah utama yang harus kita lakukan dalam suatu proses kreatif itu dapat kita simpulkan bahwa kita harus mencari ilmu lagi. Kita harus memperbanyak bertanya dan mensurvei ke lapangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber inspirasi kita. Baiklah, untuk sumber inspirasi boleh disampaikan? Sumber inspirasinya yaitu 1. Bisa dari hobi, 2. Bisa dari keahlian, 3. Bisa dari adanya peluang, 4. Bisa juga dari adanya kebutuhan, 5. Bisa juga dari adanya permintaan seseorang, 6. Tidak menutup kemungkinan dari dalam diri kita sendiri. Baiklah, untuk sumber inspirasi itu sendiri saya bisa simpulkan bahwasanya sumber inspirasi itu berasal dari diri kita sendiri atau keinginan kita untuk lebih untuk merubah suatu produk kita atau suatu kreativitas kita menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya mengenai otonom dalam menyampaikan sebuah output, baiklah untuk itu bisa disampaikan. Adakah otonomi dalam menghasilkan output? Di dalam organisasi tentunya ada peraturan yang mengikat kita, yang harus kita ikuti aturannya. Jika tidak adanya sebuah otonomi, tentunya tujuan yang diinginkan tidak akan pernah dicapai dan tidak akan pernah menemukan titik tujuannya. Dan di dalam pengorganisasian kita memiliki hak dalam mengemukakan pendapat dengan ide-ide yang tidak dibatasi oleh siapapun. Otonomi adalah sebuah hak atau wewenang yang tentunya ada dalam sebuah organisasi atau perorganisasian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa otonomi ini merupakan hak atau wewenang kita. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyampaikan tentang peralatan atau sumber-sumber apa yang kita gunakan dalam proses kreatif ini. Baiklah, dipersilakan. Dalam proses kreatif, dalam mempersiapkan sebuah proses kreatif, kita tentunya harus memerlukan banyak sumber. Salah satunya dengan melakukan survei. Dengan melakukan survei tersebut, kita dapat menemukan berbagai macam ide. Dari ide-ide tersebut, kita akan melakukan planning atau perencanaan, sehingga kita dapat mengetahui peralatan atau media apa saja yang kita butuhkan nantinya. Sumber lainnya, kita dapat men-sharing ke Google atau dapat menemukannya di berbagai ide dalam proses kreatif ini. Dan untuk selanjutnya, untuk menganalisa masalah. Dalam menganalisa masalah yang akan kita cari jalan keluarnya, tentunya kita membutuhkan solusi. Dan untuk ini kita perlu mendiskusikannya. Dalam bertukar pikiran, kita harus memiliki pikiran yang terbuka agar masalah yang ingin kita selesaikan dapat menemukan jalan keluarnya. Baiklah, untuk cara menerjemahkan konsep-konsep ke dalam realita. Realita adalah sebuah kenyataan. Konsep-konsep itu adalah sebuah pemikiran. Jadi, kita harus merubah sebuah pemikiran menjadi suatu kenyataan. Kita harus bertindak dan bagaimana cara kita merubah atau menetapkan atau bisa jadi mempraktekkan apa yang telah kita tulis konsepnya tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya bagaimana cara kita untuk menggambarkan proses kreatif ini?
Nah, baiklah, untuk bagaimana kita menggambarkan dan menilai apa yang sudah kita hasilkan. Dari proses survei, melakukan perencanaan dan mempertekadkannya, kita bisa menilai apakah perencanaan tersebut sesuai dengan tujuan kita atau apakah kita perlu untuk memperbaikinya untuk hasil yang lebih memuaskan. Izin bertanya, saya ingin bertanya tentang sumber inspirasi. Saya kan memiliki keahlian dalam bidang olahraga. Jadi bagaimana jika keahlian saya ini dijadikan sebagai sumber inspirasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Jadi begini, kalau berbicara tentang sumber inspirasi, alangkah baiknya sumber inspirasi itu berasal dari diri kita sendiri, yaitu skill kita. Kita bisa mengasah itu untuk lebih lagi. Seperti bisa kita saudara memiliki keahlian di bidang olahraga, jadi saudara bisa membuka kursus di bidang olahraga tersebut. Tidak masalah jika saudara memiliki keahlian di situ, itu lebih baik daripada mencari di luar sana. Kalau menurut saya seperti itu. Saya ingin bertanya, begini, bagaimana memunculkan inspirasi jika dalam diri kita itu tidak memiliki minat atau hobi gitu? Bagaimana memunculkan inspirasi tersebut atau memotivasi diri sendiri gitu? Baiklah, saya akan menjawab. Sebaiknya saudara mencari lagi informasi seperti searching di Google atau menambah wawasan saudara kepada orang yang ahlinya. Baiklah, untuk diskusi kali ini mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya kreativitas dengan kreatif itu adalah sebuah ikatan yang tak bisa dipisahkan. Kita harus mengerti tentang diri kita, tentang keahlian kita, tentang skill kita. Untuk diskusi kali ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.